Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini melanjutkan workshop di hari kemarin. Untuk hari ini materinya mengenai instalasi dan penggunaan widget. Untuk Kang Alvin dan tim dipersilakan untuk langsung memberikan materinya. Baik, terima kasih kepada admin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terdengar suara saya? Terdengar, Mas, terdengar. Oke, mungkin kita sekarang review dulu untuk yang kemarin. Untuk yang kemarin kan seharusnya itu materi sekarang itu adalah instalasi dari Flutter-nya tersebut. Namun sudah ada beberapa yang melakukan instalasi. Nah, untuk yang belum atau ada kendala bisa diperlihatkan terlebih dahulu di sini. Apakah bisa diceritakan atau bisa dilihatkan bagian errornya di mana kita solve hari ini untuk penggunaan instalasi Flutter dan konfigurasinya. Berarti sudah bisa terinstall semua ya untuk yang Flutter-nya. Karena kita akan melanjutkan ke pembagian yang widgetnya untuk sekarang. Nah, untuk cek instalasi bagaimana, lupa saya. Ya, bagaimana? Untuk ngecek instalasi yang sudah berhasil. Oke, jika untuk cek instalasi yang sudah selesai, Bapak bisa ke project-nya atau ke Android Studio atau Visual Code-nya. Di situ apakah Flutter plugin-nya sudah terinstall atau belum? Untuk step by step-nya sudah terinstall atau belum? Nanti berarti jika sudah terinstall, maka contohnya akan seperti ini. Nah, saya ulangi lagi. Jika untuk kita mengetahui apakah kita sudah menginstal Flutter-nya atau belum, maka saat kita membuat sebuah create project menggunakan Android Studio atau kita menggunakan Visual Code, kita bisa menggunakan yang namanya untuk Android Studio itu pluginnya sudah ada, tinggal kita buat di sini create new Flutter project. Itu berarti kita sudah memastikan bahwa Flutter kita bisa digunakan di IDEA Android Studio ini. Nah, ketika kita klik ini, maka akan ada tampilan New Flutter Project, di mana New Flutter Project ini akan kita gunakan untuk membuild aplikasi mobile ataupun iOS. Nah, di sini untuk yang Android Studio. Nah, bagaimana jika untuk yang Visual Code? Di situ ada banyak sekali caranya, mulai dari penggunaan palet dari Visual Code-nya, ataupun kita bisa menggunakan terminal di Nanya itu di mana? Oh ya? Ya, kalau untuk yang Flutter Doctor di CMD itu untuk apa? Gimana, Kan Bu? kalau ya gini, kalau di Android Studio saya udah ada ya Flutter, project Flutter yang baru, tapi ternyata pas saya ngecek di Flutter Doctor di CMD itu tertulis Flutter plugin not install. Padahal di Android Studio itu udah ada. Udah ada ya? Nah, contohnya seperti ini mungkin saya tampilkan terlebih dahulu ya. Yang ini.
Nah, kita klik misalkan di sini di terminalnya. Nah, ketika kita melakukan Flutter Doctor ini, dia itu sebenarnya akan cek kan apakah Flutter kita bisa digunakan atau tidak. Nah, nanti akan ada beberapa kondisi di mana yang Flutter plugin not install beserta Dart-nya biasanya dibarengi dengan itu. Di saya juga di sini untuk yang ketika Flutter Doctor ini pluginnya silang, untuk itu biasanya permasalahannya adalah kita tidak mengupgrade Flutter-nya ke versi yang lebih baru lagi, Flutter upgrade. Namun jika kita udah bisa, nah contoh seperti ini, bukan seperti ini kan Bu? Ya benar ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tuh kita tinggal Flutter upgrade saja. Namun karena di sini ada di beberapa project saya yang harus di Ibu juga sudah bisa running. Walaupun di Flutter plugin dan Dart plugin ini sebenarnya dia not install. Jadi tidak terlalu bermasalah untuk dari Flutter plugin ini karena kita bisa menggunakan Visual Code. Karena di Visual Code saja sudah jika centang atau Bapak Ibu sudah menginstal Visual Code dan di sininya centang, otomatis Flutter pun bisa dijalankan. Jadi untuk yang Flutter plugin not install ini, jika sudah menginstalnya dan di Android sudah ada, itu bisa dijalankan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat aplikasi Flutter project-nya. Baik, kita kembali lagi untuk yang tadi. Nah, ketika kita menggunakan dari yang namanya di sini kita itu biasa digunakan juga menggunakan command prompt-nya dengan Flutter bahasa ini. Nah, di Flutter ini kita bisa project, bisa menginstal aplikasi, upgrade, clean, dan bahkan mengganti dari SDK yang dibutuhkan. Nah, di Flutter ini jika kita ingin menggunakan membuat sebuah aplikasi menggunakan command prompt, kita tinggal buat Flutter create. Di sini kita buat aplikasinya yang namanya sample. Maka dia akan membuat sebuah project baru di mana sampel 1 dan itu akan generate aplikasi. Nah, ketika sudah ada tulisan all done gini, kita bisa cek di mana kita bisa membuat atau memasukkannya project Flutter ini ke dalam program atau IDEA yang kita pakai. Nah, di sini saya sudah buat sampel 1 tuh. Nah, di sini sudah ada sampel 1 di mana yang tadi saya buat, jika Bapak Ibu menggunakan Visual Code, di mana Visual Code lebih basicnya itu kepada perintah-perintah command prompt atau terminal, ya kita bisa menggunakan tadi yang namanya perintah dari Flutter create. Nah, Flutter create sampel, Flutter create, dan nama projectnya apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya dia pun akan melakukan Flutter Doctor otomatis. Nah, seperti ini. Di mana apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Nah, di sini
ada tanda seru Android Studio is partially installed. Component are available. Nah, karena di sini ada tanda seru itu adalah yang tadi seperti Flutter not installed yang pluginnya dengan Dart-nya juga. Dan di sini ada connected device. Nah, ini biasanya kita gunakan menggunakan emulator ataupun menggunakan device handphone masing-masing. Ya, jadi untuk yang tanda seru ini tidak terlalu important juga untuk kita membuild aplikasi dari Flutter tersebut. Baik, selanjutnya di sini mungkin kita lihat ada yang namanya beberapa folder. Nah, ketika kita membuat sebuah sampel atau membuat sebuah project di mana project itu udah di-generate oleh Flutter tersebut, maka di sini akan ada beberapa folder di mana ada folder Android, folder iOS, dan folder lib. Nah, untuk kedepannya kita biasa akan menggunakan codingan itu atau membuat sebuah project-nya dan memanipulasi programnya itu di dalam folder lib tersebut. Nah, di sini. Karena di sini ada main.dart-nya. Mungkin kita coba buka di aplikasi. Di sini kita buka. Kita klik next saja. Kita buat override. Kita klik. Nah, di sini kita buka aplikasi project dari Flutter ini di Android Studio. Nah, di sini jika misalkan Bapak Ibu ketika import Flutter project-nya dengan hasil seperti ini, Bapak Ibu bisa klik bagian atas, bagian di sini di Android, dan klik yang project, pilih yang project. Nah, selanjutnya kita melakukan sebuah codingan di main.dart ini. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, ketika kita membuat Flutter project setelah selesai dan aplikasinya sudah jadi, maka hal yang pertama kali akan di-running dari Flutter ini adalah main.dart-nya. Yang akan dibaca pertama kali dari aplikasi Flutter itu adalah main.dart, di mana ini adalah kita akan memanipulasi atau membuat codingan-codingan di dalam folder lib ini. Jadi codingan-codingannya itu ada pada di lib. Jika untuk penggunaan Android, kita biasa menggunakannya kan di search, terus di main, terus di Java atau Kotlin biasanya. Nah, biasanya di sini untuk penggunaan dari mobile. Namun, untuk di Flutter, yaitu ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, maka kita di sini membuatnya ada di main.dart. Nah, oke. Oke, baik. Selanjutnya, kita lanjutkan terlebih dahulu sebentar. Di sini, di main.dart ini, kita memiliki banyak sekali penggunaan dari widget tersebut, yang nanti akan kita paparkan dari penjelasan tersebut. Nah, ditambah lagi, di sini kita memiliki folder yang namanya folder Android dan folder iOS. Di mana yang saya katakan sebelumnya, di Flutter ini juga ada yang mendukung dari library dan ada yang spesifikasi aplikasi. Maka jika ada yang spesifik, kita membuatnya harus di Android. Jika untuk Android, kita membuatnya di Android. Di dalam Android-nya, di dalam search, di main, di Kotlin. Karena saya menggunakan Kotlin di sini, maka kita bisa membuat manipulasi void atau codingan di dalam
main activity ini yang nantinya akan dijembatani atau dikirimkan ke main.dart ini seperti itu. Nah, untuk yang kedua, jika iOS sama seperti biasa kita membuatnya di runner dan kita lihat di info.list-nya. Ini jika biasa yang menggunakan iOS. Nah, untuk selanjutnya ke depannya itu kita akan menggunakan tetap di dalam folder lib tersebut. Baik, mungkin untuk penjelasan review dari Flutter-nya itu di sini, nanti kita akan lanjut lagi penggunaan dari widget tersebut. Kita lihat dulu di sini ada yang bertanya. Untuk memudahkan pemrograman yang lebih baik Visual Code atau Android Studio. Untuk memudahkan pemrograman, saya biasa menggunakan Android Studio karena Android Studio contohnya itu kita tidak perlu banyak sekali menggunakan command prompt. Tapi kita sudah ada UI atau GUI yang bisa kita gunakan. Contoh di sini ada pubget, di mana pubget ini adalah jika kita menggunakan Node.js atau install npm, kita biasa menggunakan npm install misalkan library-nya apa gitu. Nah, sama seperti Flutter juga. Flutter pun memiliki library banyak. Nah, maka dari itu kita pilih library-nya, contohnya di sini sudah ada Cupertino underscore icon. Oh, iya. Nah di sini ada pubget di mana ketika pubspec.yaml-nya itu kita buka. Di sini adalah untuk mengisi dari npm atau jika Node.js itu npm install atau library yang ada. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan Android Studio, kita tidak perlu menuliskan yang namanya Flutter pubget. Contoh sampelnya seperti ini. Lalu enter. Ini itu kita cek dan mendownload library apa saja yang ada di dalam dependencies pubspec.yaml ini. Jika kita menggunakan Android Studio, kita tinggal klik saja di sininya pub.get. Seperti itu. Dan untuk masalah running juga biasanya Flutter running dari Visual Code itu biasa digunakan di command prompt. Namun jika kita menggunakan Android Studio, kita bisa klik saja di bagian run main.dart ininya. Seperti itu. Baik, di sini ada yang bertanya lagi. Mohon ditanggapi pertanyaan yang di forum atau saya share screen saja di sini. Mohon dibantu. Baik, kepada Pak Henry bisa share screen permasalahannya. Mungkin bisa kita bantu. Terima kasih, Mas Alvin. Sebentar, saya screen untuk problemnya. Oke. Jadi pada saat install ini, Mas Alvin, komponen installer, jadi di sini ada notifikasi installation did not complete successfully. Tolong dibantu bagaimana cara menyelesaikannya, Mas Alvin. Oke. Ini dia lebih tepatnya ini SDK dari Android-nya ya. Bisa langsung buka Android Studio-nya, Pak? Biar kita coba langsung. Sebentar, Mas Alvin. Baik, sambil menunggu kita baca lagi. Di sini
dari Pak Siswanto. Mohon nanti dibantu bila ada yang tidak menggunakan Android Studio karena keterbatasan device. Ya, baik Pak. Kita juga di sini bersama tim akan membantu menggunakan menggunakan Visual Code karena beberapa dari kami juga menggunakan ideanya itu Visual Code. Oke, di sini juga dari Lutfiah Asri, SMK Yadika, Soreang. Mas Alvin, itu di Flutter Doctor, Android Toolchain-nya saya masih tanda seru. Gimana? Mungkin nanti setelah ini bisa dilihatkan juga di share screen apakah tanda serunya seperti apa dan errornya seperti apa yang dibutuhkan. Nanti biar kita solve bersama. Mas Alvin. Mas Alvin. Ya. Apakah ada standar minimal untuk penggunaan memori ya? Ini Mas Alvin. Untuk penggunaan dari Android Studio tersebut, minimal RAM itu biasanya 4 GB untuk Android Studio. Untuk dari IDEA yang Android Studio itu yang kita gunakan, RAM minimalnya itu 4 GB. Dan Oke, karena lihat ini kok sepertinya sangat berat ya. Padahal ini sudah menggunakan 8 GB Mas Alvin untuk memorinya. Oke. Mungkin itu ada beberapa, sepertinya jika itu ada permasalahan di running apps yang laptop Bapak gunakan, mungkin ada yang selalu running sehingga memakan RAM. Seharusnya 8 GB sudah cukup untuk membuka dari Visual Studio Code, Android Studio. Nah. Oke. Kemudian apa nih Mas Alvin yang harus saya lakukan? Mungkin sudah tampak ya di layar Mas Alvin ini. Masih yang berbentuk WhatsApp. Belum Mas ya? Belum. Sudah Mas? Ya baik, coba kita open ininya. Apakah ini harus saya keluarkan dulu Mas untuk tipsnya ya, ini? bisa di close saja untuk tip of the day mah. Kemudian apa lagi Mas Alvin? Oke, itu ditunggu terlebih dahulu mungkin karena lagi di pojok bawah, pojok kanan bawah sedang ada 2 proses yang sedang running. Ditunggu sampai selesai. Untuk update mungkin jangan diupdate terlebih dahulu karena dia versinya beta 3 available. Saya biasa menggunakan yang stable, jadi untuk IntelliJ dari untuk IA-nya ditunggu saja terlebih dahulu. Jadi apakah untuk update-nya ini bisa dihentikan Mas Alvin? Bagaimana? Apakah untuk proses update-nya ini bisa dihentikan? Di close saja. Itu ada tanda silang ini Mas Alvin. Bagian X. Ya, tanda silang ya. Oke.
Nah, itu dia bisa diklik yang processing running-nya. Dia sedang melakukan apa? Dia sedang download Gradle biasanya. Nah, mungkin ditunggu terlebih dahulu dari download Gradle-nya ini, karena emang download Gradle untuk pertama kali atau beberapa project biasanya lumayan banyak. Namun ini Bapak sudah membuat aplikasi Android ya? Atau Flutter-nya ini? Gimana Mas Alvin? Ini ada penggunaan nama project-nya My Application. Benar? Nah, itu kemarin aja Mas Alvin, itu masih coba-coba aja. Coba-coba cuma ya belum jadi Mas Alvin. Membuat. Karena ya memang belum paham juga. Oke, baik. Oke, baik. Oke, mungkin ditunggu dulu sebentar. Kita lanjut dulu ya, sembari menunggu. Kita lihat pertanyaannya di sini. Di sini ada yang bilang saya ketinggalan hari kemarin, apa masih bisa lanjut ikut kepada Ibu Taslimatul. Ibu bisa lanjut juga dengan bisa membaca atau lihat di forum dan videonya untuk pertemuan pertama, yaitu seperti biasa instalasi dari Flutter tersebut. Sini ketika kita mulai membuat project Flutter yang baru, apakah Flutter SDK Path diambil dari file Flutter yang sudah diunduh dari PPTK? Ya, untuk ketika kita membuat Flutter project baru, kita menggunakan SDK Path-nya itu yang Flutter itu bebas, bisa yang unduh dari PPTK ataupun yang diunduh dari website resmi Flutter-nya yang stable itu. Nah, kita ambilnya yaitu SDK yang Flutter itu di folder Flutter-nya. Sebaiknya membuat Sini ada yang bertanya, jika kode yang saya run di Android Studio dan device-nya saya kirim ke smartphone, kira-kira storage yang dibutuhkan smartphone-nya ada minimal tidak? Baik, maksudnya itu adalah aplikasinya sudah dibuat dengan .apk-nya. Contohnya, jika seperti itu, biasanya storage yang dibutuhkan itu pertama kali adalah aplikasi itu 14 MB biasanya. Itu dia dalam bentuk .apk, belum di-Play Store-kan. Biasanya jika di-Play Store-kan mengurangi 3-4 MB-an untuk storage dari aplikasi. Namun jika kita buatnya Flutter aplikasi saja, diambil dari folder Flutter-nya itu biasanya standar yang pertama kali itu adalah 14 MB untuk storage dari aplikasinya.
Di sini juga ada yang bertanya, mohon update cara mengaitkan visual code ke SCRCP ya. Oke, baik Pak Siswanto, kita akan contohkannya mungkin di Windows ya, untuk penggunaan dari SCRCP yaitu. Nanti saya dengan tim akan mencobanya, akan mendemokannya di Zoom meeting ini. Baik, di sini ada yang bertanya juga untuk penggunaan aplikasi ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman yang lainnya. Baik, untuk di Flutter tersebut atau framework Flutter kita menggunakan yang namanya itu bahasa pemrograman Dart language. Nah, untuk Python ataupun bahasa pemrograman yang lainnya mungkin itu bisa kita gunakan untuk membuat API-nya. Bisa kita gunakan itu. Namun untuk dari Flutter tersebut kita biasa menggunakannya itu adalah Dart karena Flutter itu kita menggunakan bahasa pemrograman Dart. Baik, sepertinya updating-nya mau hampir selesai, sedang indexing ya Pak. Kita tunggu sebentar. Ini contoh aplikasi yang menggunakan code-nya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa coba project. Oke, selanjutnya mungkin kita siapkan untuk penggunaan dari SCRCPY-nya itu ya. Oke, baik Pak. Ini dia sudah download Gradle-nya sudah selesai. Karena jika kita close, biasanya jika kita close itu akan ada beberapa error yang tertimpa gitu. Jadi biarkan beres terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Bapak bisa ke pojok kiri atas yaitu tab file. Ini Mas. Nah, ya. Klik di situ, coba ke kursornya pindahin ke new. Sini. Ya. Nah, ini sudah ada new Flutter project. Bisa dicoba, Mas. Berarti kita bisa buat namanya Flutter project-nya. Nah, klik. Baik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian juga untuk membuat sebuah aplikasi, pilih yang Flutter application. Lanjut next, Pak. Oke. Nah, di sini ada yang patut diperhatikan, ada Flutter SDK Path not given. Karena Flutter SDK Path-nya belum ada. Yang pertama ada project name-nya. Project name ini bisa bebas Bapak menggunakan apapun itu namanya, dengan syarat untuk spasi itu diganti dengan underscore. Yang nantinya kita bisa ganti nama aplikasinya itu di manifest.
Nah, mungkin namanya Flutter App saja. Setelah itu, Bapak kita search di Flutter SDK Path-nya kan tidak ada. Sebelumnya sudah download untuk Yang di SDK mana? Path-nya, Pak, untuk Flutter. Yang di mana, Mas Alvin? Yang di PPTIK untuk SDK Flutter-nya. Maaf, Yang belum saat paham sistem ini, environment Mas. variable itu. Untuk pertemuan pertama, kita setting sistem environment variable, Bapak sudah mengikuti? Oh, yang di pad itu, Mas Alvin? Sudah. Untuk Ya. pengeditan pad. Sudah. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Bapak ke titik 3 itu di Flutter SDK Path. Klik. Oke. Nah, cari foldernya yang kemarin. Yang folder Flutter itu, Mas Alvin? Iya, folder Flutter. Ini? Iya. Coba itu dibuka dulu. Coba. Klik lagi. Oh ya, yang itu berarti. Klik OK saja. Langsung klik OK. Next, Mas ya? Nah, jadi jadi untuk Bapak Ibu, ketika kita menggunakan untuk setting sistem environment variable, di mana di sini /bin. Nah, sedangkan untuk setting dari SDK Path-nya itu kita hanya klik Flutter-nya saja, hanya di folder Flutter-nya, jadi di luarnya seperti itu. Setelah ini kita bisa langsung next. Di sini untuk package name bisa diganti namanya, dan saran saya jika ingin store untuk package name-nya diganti, jangan com.example.flutterapp, namun misalkan id atau nama Bapak Ibu sendiri atau nama perusahaan sendiri nama aplikasinya. Bisa diganti, Pak, untuk example-nya. Gimana tadi, Mas Alvin? Suaranya tadi terputus-putus, bisa diulang? Oke, baik. Jadi untuk di package name ini, yang example-nya lebih baiknya kita ganti. Ada tulisan example itu, lebih baik kita ganti dengan nama perusahaan kita sendiri, nama sekolah, ataupun nama Bapak Ibu sendiri. Karena jika kita di publish ke Play Store, .example ini dia tidak akan menerima. Nah, misalkan diganti. Seperti itu, Mas Alvin? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada platform channel language. Nah, yang tadi saya katakan akan ada beberapa mungkin spesifikasi yang berbeda di dua platform tersebut, di mana hanya ada di Android atau hanya ada di iOS. Maka dari itu untuk include Kotlin dan include Swift-nya itu dicentangkan saja, karena di sini kita akan menggunakan, jika ada kondisi di mana harus menggunakan spesifikasi aplikasi, kita menggunakan Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS-nya. Lanjut, finish, Pak. Baik, Mas. Nah, biar tunggu terlebih dahulu. Di sini untuk Android Studio dia membuat creating Flutter project. Sedang generate seperti contohnya ya seperti yang tadi saya demokan, yaitu dengan membuat komen seperti ini. Sudah ini, Mas Alvin? Oke. Sebentar. Nah, bebas bisa di situ, bisa di Windows atau New Windows, karena dia akan menimpa project yang my application itu. Kalau di Windows, mungkin di Windows saja, Pak. Di Windows ya? Ya, jadi dia akan menimpa dari aplikasi my application project.
project yang nggak terpakai tadi ya, Pak? Iya. Nah, oke, baik. Di sini berarti Bapak sudah bisa membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter. Bapak bisa running menggunakan emulator ataupun menggunakan handphone real. Karena saat melakukan generate ini, Flutter juga dia sudah memberikan satu sampel seperti generate template. Maksudnya itu dia sudah membuat sebuah tampilan dummy tampilan seperti hello world gitu atau button. Nah, itu bisa kita langsung running saja untuk tes apakah aplikasi ini jalan atau tidak. Selanjutnya, Bapak bisa ke Flutter. Kalau misalnya dijalankan di emulator bisa dicontohkan, Mas Alvin? Bisa dicontohkan, namun Bapak harus install dulu download dari emulator tersebutnya, ADB-nya. Oh, berarti di paket install Flutter ini belum ada ya, Mas Alvin? Iya, untuk Flutter sendiri, untuk running-nya pun jika menggunakan emulator, dia menggunakan emulator dari ADB biasanya bawaan dari Android Studio gitu, atau bisa juga kita menggunakan Nox atau Genomation. Itu bebas penggunaan emulatornya, namun saya biasa menggunakan real device karena biar bisa mengatur ukuran-ukurannya lebih tepatnya seperti apa gitu, lebih enaknya seperti apa. Karena biasanya kalau di emulator itu tampilannya terkadang suka berbeda dengan apa yang kita dipegang di handphone, seperti itu, Pak. Baik. Kalau untuk running-nya sendiri, gimana Mas Alvin? Mungkin kita coba ini ya, sebagai contoh gitu. Coba Bapak ke tools terlebih dahulu. Di pojok edit, nah di atas tools. Ini. Ya. Pilih AVD Manager. Nah, kita juga di sini bisa menggunakan real device, di mana real device ini yang nanti akan kita contohkan beserta penggunaan dari SCRCP-nya tersebut. Oke, baik. Gimana Mas? Ini Bapak ketul sudah dan AVD Manager. Sudah Mas Alvin, ini sudah muncul menu baru Create Virtual Device. Kalau di saya tidak terlihat nih. Tidak terlihat Mas Alvin? Tidak terlihat. Oke, mungkin saya ulang kembali. Mas Alvin, saya boleh tanya sebentar nggak Mas? Sambil nunggu Baik. Mas Henry. Tadi itu kita sudah buat aplikasi di buat project baru di Command Prompt. Itu foldernya di mana ya, Mas? Iya. Itu tergantung path yang tadi disimpan di command prompt di mana. Biasanya kalau di C berarti disimpannya di C atau user. Itu tergantung dari saat kita biasanya kan saat kita menggunakan command prompt, hal yang pertama itu ada di C,
terus users. Nah, biasanya kita ganti untuk Windows itu kan menggunakan command cd atau d dengan foldernya apa, seperti itu. Oke, Mas, thank you udah dapat. Ya. Nah, baik di sini create Gimana Mas Alvin? virtual device. Ya, create virtual device. Nah, di sini untuk penggunaan dari Android Studio, kita sudah bisa menggunakan emulator. Kita bisa memilih jenis font-nya. Saya biasa menggunakan jenis font dari Pixel 3 XL. Yang ini Mas Kalau Alvin. yang bawahnya Pixel 3 XL. Oh, yang ini ya. Ya. Nah, bisa diklik New Next. Baik. Nah, karena di sini ada penggunaan dari R saja, di sini kita bisa download juga dari SDK-nya gitu. Ini SDK Android. Karena Android itu jika dipecah lagi dia memiliki beberapa OS gitu, seperti Windows, dia memiliki Windows 7, Windows 8, 8.1 dan 10 gitu. Nah, di Android juga sama, dia memiliki OS tersendiri di mana ada Lollipop, Marshmallow, Nougat, Pi hingga Q. Nah, biasanya yang digunakan itu yang terbaru. Namun di sini coba kita menggunakan yang R yang sudah di-download. Klik next. Baik. Oke, klik finish. Nah, di ini sedang membuat tracking Android virtual device untuk dari. Nah, di situ Pak Henry bisa lihat di tabel action ada tombol play. Ini Mas Alvin. Nah, ya klik launch this AVD in the emulator. Could not start AVD. Oke, ini ada error. Dia tidak bisa running. Apakah ini di oke, Mas Alvin? Jadi oke. Oke, mungkin nanti akan muncul sendiri biasanya jika kita klik oke. Sudah Mas Alvin, sudah saya klik oke ini. Oke. Coba di close lagi di virtual device-nya. Android Virtual Device Manager. Sini Mas Alvin. Iya. Nah, mungkin nanti di tab Bapak ada emulator Android-nya. Belum ada Mas Alvin. Di sini tadi tulisannya VTX disable. Oke. VTX disable mungkin harus di-enable terlebih dahulu. Itu yang di mana Mas Alvin? Itu Yang di Android Studio. iya, biasanya itu di kalau nggak salah itu harus masuk ke BIOS terlebih dahulu. Oh, berarti di laptopnya ya Mas Alvin? Iya, di laptop di bagian virtualization teknologi. Oh ya di VTX di virtualization teknologinya itu seharusnya di enable terlebih dahulu.
Oke, mungkin saya contohkan ya untuk yang untuk emulator. Boleh, Mas. Baik. Sebelumnya mungkin ini, Mas Alvin, apakah teman-teman yang lain ini mengalami kendala yang sama? Oh iya, jika ada yang terkendalanya yang sama, yaitu tentang VTX-nya disable, caranya kita masuk ke BIOS. Di situ di BIOS itu nanti akan ada virtualization technology. Nah, itu di enable. Setelah itu masuk lagi ke OS Windows-nya. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Alvin, nanti dicoba setelah sesi ini berakhir. Oke, baik. Nah, ini kita ambil contoh jika penggunaan running dari aplikasi menggunakan emulator itu seperti ini, di mana kita tinggal running saja. Untuk ini bisa digunakan di Visual Studio Code ataupun di Android Studio. Jika Visual Studio Code nanti akan ada tampilan di bagian pojok kanan bawah emulatornya. Baik, mungkin saya coba buka terlebih dahulu. Nah, jika yang menggunakannya itu adalah Visual Studio Code, Bapak Ibu di sini bisa Bapak Ibu di sini bisa melihat di pojok kanan bawah. Dengan catatan emulatornya dinyalakan terlebih dahulu. Jika menggunakan emulator. Namun jika menggunakan real device, Bapak Ibu juga mode debugging-nya nanti akan dinyalakan. Mungkin nanti akan saya contohkan bagaimana mode debugging itu dinyalakan. Nah, namun jika kita asumsikan bahwa emulatornya sudah berjalan gitu atau sudah ada, contohnya seperti yang ini. Nah, sudah ada. Maka nanti di Visual Studio Code juga dia akan cek di bagian pojok kanan bawah ini, Bapak Ibu Mas sekalian. Alvin. Di sini bisa dilihat. Mas Alvin. Gambarnya tidak muncul Ya. ini, Mas Alvin. Oh, tidak muncul. Iya, tidak muncul ya. Muncul. Baik, coba saya stop share. Saya share screen ulang. Baik, sudah muncul, Pak? Sudah. Nah, kita asumsikan di sini sudah ada emulator. Nah, karena emulator ini dia berbeda, tidak juga harus di running atau membukanya di Android Studio atau di Visual Studio Code-nya juga. Nah, emulator ini dia memiliki fungsi yang lain. ADB-nya itu ADB device-nya. Selanjutnya, jika emulatornya sudah ada, maka di sini akan ada contoh iPhone 11 Pro Max iOS Simulator. Nah, ini di sini jika no device gitu. Selanjutnya, kita bisa melakukan running apps-nya tersebut di aplikasi
emulator tersebut gitu. Dan jika kita menggunakan handphone juga kita bisa, maka di sini akan muncul tampilannya. Oke, baik. Untuk penggunaan dari handphone, maka di tampilan di sini dia akan bertambah dengan catatan USB debugging-nya itu dinyalakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari untuk running aplikasi Flutter. Baik, selanjutnya mungkin jika kita ingin menggunakan aplikasi dari real device, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan cara running apps-nya menggunakan aplikasi dari untuk running menggunakan aplikasinya secara device langsung, mungkin akan saya demokan. Di sini nanti akan ada tampilan. Oke, sebentar. Saya buka dulu mirroring-nya. Oke. Sudah, maka di sini kita bisa coba untuk bagaimana kita cara menggunakan real device dari handphone masing-masing. Yang pertama, yang patut diperhatikan, kita menggunakan USB debugging terlebih dahulu. Berarti kita yang membutuhkannya itu adalah kabel USB dan handphone itu sendiri. Nah, setelah itu kabel USB-nya dimasukkan ke laptop kita. Setelah itu di sini akan muncul kita lihat ini saya menggunakan mirroring yang sRCP tersebut untuk aplikasinya. Saya menggunakan mirroring sCRCPY ini. Jadi ini itu adalah real device. Saya menggunakan handphone Nokia 6.1. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk melakukan proses dari running menggunakan real handphone. Bapak Ibu di sini bisa ke setting cara cepatnya. Nah, di setting ini untuk bermacam-macam handphone mungkin berbeda tampilan settingnya karena OS-nya pun yang berbeda gitu. Nah, biasanya kita lihat paling bawah, setelah itu pilih About Phone. Di About Phone ini kita klik. Nah, selanjutnya kita di sini search atau cari yang namanya kode bentukan. Nah, yang ini build number. Yang build number ini di mana kita harus menjadi mode developer terlebih dahulu. Aduh.
Maaf. Coba minjem handphone dulu. Pakai Type-C nggak? Kae sing Lu kok menang napa ki? Pas tebaknya aku iya pas tebak. Jaga damai kancamu napa ta? Diomongin apa kenter kok langsung ngoji mundur. Ngomong apa tuh iki? Baik. Di sini kita ganti device ya, karena tadi ada kendala di device yang satu. Kita lanjutkan untuk running dari aplikasinya atau ingin mencoba aplikasi dari mode debug real handphone ini. Yang pertama kita ulangi lagi ke setting. Aku lu ngombe keluarga aku toh. Lah wonge ngejak running. Lah aku ra iso aku ngombe. Nah, setelah itu kita cari ya. Cari ke tentang ponsel. Nah, di sini ada kode bentukan. Biasa cari kode bentukan. Ada beberapa perangkat yang berbeda. Di mana di sini ada versinya. Nah, ada yang nggak jalan di sini. Nggak, dia nge-stuck. Oke. Kita ulangi lagi. Nggak muncul ya. Oke. Terkoneksi.
Nah, oke. Baik. Dia tidak terdeteksi di handphonenya. Mungkin kabelnya. Coba. Nah. Oh, enggak, kalau ini. Oke. Nah, baik. Maaf, tadi ada kendala dari perangkatnya. Selanjutnya, kita ulangi lagi ke tentang ponsel. Nah, di sini ada beberapa, biasanya itu build number atau kode bentukan, di mana build number itu, jika di sini adalah versi, diklik beberapa kali, biasanya 5 kali, nanti ketika sudah 5 kali, akan ada tulisan Anda sudah menjadi mode pengembang atau Anda sudah menjadi developer. Nah, selanjutnya kita kembali cari di situ mode developer atau di sini ada di pengaturan tambahan. Nah, di mode developer ini adalah opsi pengembang. Klik. Yang pertama kali diperhatikan opsi pengembangnya di atas dulu. Opsi pengembangnya diaktifkan, bagian sini diaktifkan. Selanjutnya di bagian USB debugging. Nah, atau debugging USB-nya diaktifkan. Setelah itu kita bisa running aplikasi kita menggunakan real device kita atau menggunakan handphone kita gitu. Maka di sini akan terdeteksi di mana di sini akan ada hal yang baru lagi, mobile-nya. Nah, ataupun di yang Visual Studio Code kita juga ada dua. Ada yang ini CPH 1909 itu adalah handphone real device, dan iPhone 11 Pro Max ini adalah emulator. Jadi kita bisa running aplikasinya di emulator ataupun di real device seperti itu. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, Pak, itu ngoding pakai software apa ya? Saya ketinggalan. Ya, kita menggunakan Android Studio atau Visual Studio Code gitu. Mas Alvin? Iya. Ini kan sebenarnya ada dua aplikasi ya Mas ya. Ya. Visual Studio Code sama Android Studio. Apakah ini semuanya digunakan nanti Mas Alvin? Atau dipakai Tidak, gitu? Tidak Pak. Kita pakai salah satu saja. Mau Android Studio Code atau Visual Studio Code gitu. Yang lebih nyaman aja gimana pakainya gitu Pak. Karena dia hanya berupa text editor saja. Seperti itu Pak. Baik, berarti salah satu aja ya, karena kemarin di tutorialnya itu harus dua ini Mas Alvin, dua aplikasi ya. Dua aplikasi, VS Code iya. sama Android Studio. Ya, dan di sini juga ada yang bertanya, ini cukup menarik. Kalau menggunakan Sublime Text bisa nggak? Ya, bisa juga. Sublime Text itu mungkin Notepad biasa gitu kan. Dia salah satu text editor juga, ya bisa. Namun untuk running dan segala emulator apapunnya itu kita masih harus manual. Ya, seperti kita harus menggunakan yang namanya emulator terminal seperti ini atau command prompt seperti ini. Jika kita menggunakan Sublime Text, karena untuk sampai saat ini saya tidak menemukan plugin dari Flutter di Sublime Text seperti itu. Oke, kemudian untuk aksesnya ini apakah kita harus selalu online ya, Mas Alvin, untuk Android Studio ini? Ya, untuk itu diusahakan untuk selalu terkoneksi dengan jaringan. Karena
entah itu Android juga ataupun Flutter pun, dia memiliki library di mana pubspec.yaml ini kita aksesnya itu sebelumnya jika kita ingin menggunakan ini kita akses di Flutter pub.dev-nya itu. Ini akan di-download terlebih dahulu, begitu, Pak. Jadi Berarti wajib ya Mas Alvin ya. Jadi wajib ketika iya. kita punya project di Flutter ini harus connect dengan internet ya. Iya, diusahakan harus terkoneksi saja dengan internet. Karena ya untuk yang pertama, mungkin nanti akan ada beberapa masalah di mana bukan aplikasi, codingannya itu terencode. Jadi bentuk kata-katanya itu kata-kata yang code-nya bukan seperti ini gitu, kayak bahasa-bahasa segitiga kotak seperti itu, XX, Y. Nah, Simbol-simbol ya itu Mas Alvin. menghindari seperti itu. Ya, simbol-simbol. Karena pengalaman saya juga beberapa kali ketika koneksi internetnya mati dan saya tetap lanjut, ketika sedang membuat Gradle atau sedang download Gradle, terjadi hal seperti itu, Pak. Baik Mas Jadi Alvin. untuk menghindari hal seperti itu. Ya. Dan satu lagi di sini, untuk tadi pubspec.yaml itu kita bisa cari di pub.dev, di mana di sini banyak sekali library dari Flutter yang bisa kita gunakan. Nah, pub.dev ini adalah library yang digunakan di Flutter tersebut. Nah, di sini akan untuk kita mengambil date time picker, kita klik, misalkan di sini di search. Nah, ini adalah contohnya. Udah ada contoh codingannya seperti ini. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara downloadnya gitu. Di sini kita downloadnya itu library datetime picker-nya ke installing. Lalu cari di sini datetime picker-nya atau copy paste dari versioning-nya. Setelah copy paste, balik lagi ke project kita. Nah, saya ambil di Visual Studio Code aja. Di sini di pubspec.yaml, simpan di dependencies ini. Di bawah dependencies-nya, setelah itu Flutter pubget. Sebentar. Nah, baik, kita lanjutkan. Di sini tinggal kita copy paste saja dan perhatikan juga indentation-nya. Karena mungkin ini sama seperti Python, jika kita tab-nya dihilangkan, maka dia akan termasuk di luar gitu. Namun jika di dalam, maka dia di dalam dependencies ini. Nah, jika lebih dalam dari dependencies berarti dia di dalamnya, namun jika di luar ini berarti dia bukan bagian dari dependencies ini. Jadi patut diperhatikan juga dari indentation dari tab tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita menggunakan copy paste ini, jika yang Android Studio, kita kembali ke yang Android Studio. Untuk Android Studio lebih mudahnya karena kita tinggal klik pub_get saja ini. Jadi tidak perlu pakai command prompt dari Flutter. Nah, tinggal pub.get. Nah, jika yang menggunakannya itu Visual Code, kita juga harus buka terminal terlebih dahulu. Nah, setelah buka terminal, kita buat Flutter
pubget, lalu enter seperti ini. Maka dia akan istilahnya mendownload atau mengambil library package dari datetime picker tersebut. Nah, jika hasilnya seperti ini berarti berhasil. Jika running Flutter ini, pubget ini seperti ini berarti berhasil. Begitupun yang ini. Jika kita klik pubget dan hasilnya seperti ini berarti dia berhasil, tidak ada error. Maka dependencies dari datetime picker ini bisa kita ambil. Oke, baik. Kita lihat lagi. Oke, di sini bisa demokan running debugging pakai handphone asli. Oke, baik. Jadi di sini sudah ada handphone, real handphonenya. Bisa kita coba saja langsung dengan cara kita pilih yang pertama CPH 1090 ini, lalu klik install atau running di bagian sini. Maka dari konsolnya ini dia akan running aplikasinya, membuild aplikasi tersebut. Jadi untuk pertama kali biasanya Bapak Ibu akan memakan waktu yang lumayan lama. Untuk pertama kali saat generate aplikasi, dia akan lumayan lama. Maka tunggu beberapa saat untuk runningnya. Setelah itu di sini ada kalau pelatihan menggunakan apa? Ya, benar, kita di sini untuk pelatihannya menggunakan Android. Namun jika untuk laptop yang berat menggunakan Android Studio, kita juga akan menggunakan Visual Studio Code. Bapak Ibu bebas menggunakan Visual Studio Code. Nanti akan kita beritahu juga bagaimana cara-caranya. Di Android Studio sudah terdeteksi nama handphone saya, tapi pasti jalankan not connect device. Nah, untuk yang ini coba dicabut terlebih dahulu USB debuggingnya. Setelah itu masukkan lagi ke laptopnya dan coba ulang. Jika tidak berhasil, coba cek opsi debuggingnya apakah nyala atau tidak. Oke, di sini ada yang bertanya, di panduan ada double klik di Flutter console.bat. Saat diklik, lalu langsung hilang. Jadi saya tidak bisa ketik Flutter Doctor. Nah, untuk yang from pesan error ini, mungkin ya untuk Flutter console.bat itu dia untuk cek apakah kita bisa menggunakan Flutter atau tidak. Namun, untuk penggunaannya secara global, kita harus seperti kemarin dimasukkan ke sistem environment variable terlebih dahulu untuk di Flutter /bin-nya itu agar bisa diakses di command prompt tanpa harus di file folder Flutter tersebut. Selamat siang Pak Mas Alvin. Ya. Ini tadi saya kan sudah mencoba dari Mas Alvin yang tadi dicabut dulu kabel USB-nya, lalu dimasukkan lagi gitu, terus saya cek tadi di USB di background-nya sudah aktif, tapi tetap ketika di running masih ada error not connected device. Baik, mungkin coba kita solve di sini. Ibu bisa di-share screen kan? Bentar.
Mas Alvin bisa dibantu untuk share screen-nya di sebelah mana ya? Oh, ini ada. Udah ada Mas Alvin? Halo? Ya, sudah ada, Bu, sudah ada. Sudah ada. Ya. Nah, ini kondisinya seperti Ya, sudah ini. ada. Ya. Coba di running ini seperti apa? Kalau saya, kemarin saya coba pakai Memo, pakai emulator itu sama yang emulator yang dari Android Ya. Studio udah bisa terdeteksi. Cuman tadi pada hari ini saya nyoba pakai real device. Cuman kondisi seperti ini ada pengaruhnya nggak ketika saya menggunakan emulator yang lainnya? Tidak, Bu, tidak terpengaruh sih. Coba untuk Ibu ke terminal, di oke dulu. Tadi saya udah coba Flutter device, itu sudah terdeteksi ada SMA25F. Ada nggak? Ya. Sudah terdeteksi itu. Ya, sudah ada Flutter device. Satu connected device. Oke. Seharusnya bisa kan, cuman ini ada error ya. Coba dilihat lagi errornya, Bu, biar kita tim cari juga. Yang bagian mananya? Klik running lagi. Tadi klik running lagi, kita lihat errornya. Nah, baik, kita please connect a device or see flutter.dev setup. Oke, di situ juga diberitahukan cari di setup. Baik, coba kita cari terlebih dahulu. Karena ini juga pengalaman yang baru pernah saya temui saat install Flutter ya, Bu. Jadi mohon maaf jika saya terbata-bata untuk yang situasi yang ini. Ya, nggak apa-apa, Mas. Oke. Coba di Flutter Doctor terlebih dahulu, Bu. Muncul atau tidak? Di ini aja di terminalnya. Di terminal di sini. Apa? Di mana ya terminal ini ini? Di bawah. Oh, ini terminal. Di samping, nah itu. Flutter Doctor. Flutter Doctor terlebih dahulu. Itu ya. Flutter. Itu untuk yang Flutter. Flutter. Itu ya harusnya ya? Iya. Tapi untuk menggunakan emulator sudah berhasil, Bu. Udah bisa berhasil. Tadi pas Alvin ngejelasin yang lain, saya coba tadi jalankan Memo, itu udah langsung terdeteksi, udah bisa langsung dijalankan. Baik menggunakan Memo ataupun emulator yang ada di Android Studio. Baik, ini permasalahannya yang real device berarti ya. Namun di sini sudah ada connected device satu available, dia sudah ada. Iya, udah ada, Mas. Oke. Coba Ibu buka emulator, jadi biar bisa saya lihat. Nanti biasanya di samping main.dat itu nanti ada yang pilihan. Memo atau yang ada di Android-nya? Android Studio-nya? Yang di Android saja, coba, Bu. VD Manager-nya. Nah.
Ini hasil yang kayak kemarin. Saya tadi deh kayaknya. Emang harus nunggu dulu ya beberapa detik atau sekian, berarti tadi secara otomatis langsung terdeteksi. Muncul. Ya, Iya. harus nunggu dulu. Nah, di sini sudah ada tadi pixel. Udah ini 3XL RP27. Nah, nanti biasanya di sini ada satu lagi deh, ada satu di tab ini. Pilihan handphonenya. Baik, sudah muncul, Bu? Belum ada di, kalau di CMD udah terdeteksi. Cuman kalau yang di sininya belum ada. Biasanya di sini ada satu lagi nih. Iya, biasanya di situ ada satu lagi untuk Iya, pemilihannya. satu lagi tab sini. Iya. Saya. Oke. Harus nunggu sih tadi juga nunggu beberapa sekian detik atau menit gitu. Secara otomatis nanti. Lanjut aja mungkin yang lainnya. Nanti kalau udah ada itu. Oh ya. Apa sih emulatornya sudah terdetek, nanti saya ini lagi nyalakan lagi speakernya. Baik. Ya baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ini juga mungkin tim sedang ini juga tim sedang mencari solving dari problem itu ya. Oke. Baik. Semuanya Bapak Ibu. Iya. Sama-sama. Kita lanjut lagi tadi yang pertanyaan bagaimana running di handphone real langsung. Mungkin saya bisa share screen. Untuk kepada Ibu Maya. Ya. Bisa pindahkan. Keluarnya gimana ya? Itu di Kemana atas. Ya keluarnya? Atas ada stop share screen. Oh iya benar. Oke. Nah, baik. Terima kasih Bu. Oke, nah baik. Nah, ini adalah contoh aplikasi saat kita build pertama kali dari Flutter apps ya. Di sini bisa terlihat ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter itu akan muncul yang pertama itu seperti ini, running Gradle. Nah, nanti dia akan installing build apps APK-nya. Lalu dia akan sinkronisasikan ke file device ini. Nah, selanjutnya dia akan muncul untuk pertama kali ketika kita melakukan generate Flutter, dia akan muncul itu pertama kali generate-nya itu seperti ini. Nah, ini di real device. Di aplikasi langsung, di handphone langsung, contohnya seperti ini. Ini adalah pertama kali pembuatan dari aplikasi Flutter project tersebut. Di sini juga Flutter sudah membuat satu fungsi di mana increase 1 tambah 1 gitu. Jadi setiap kita klik tambah ini dia akan menambah 1. Nah, dia akan terus menambah 1 gitu. Nah, ini adalah fungsi dari generate Flutter tersebut ketika kita pertama kali membuat sebuah aplikasi Flutter. Selanjutnya bagaimana kita akan memanipulasi atau membuat program sesuai keinginan kita. Entah itu kita ingin membuat sebuah aplikasi reporting atau aplikasi semacamnya, dibuatnya yaitu di dalam lib ini, di main.dart. Yang pertama kali akan di running adalah main.dart-nya. Mungkin akan saya sampaikan juga beberapa terkait dari widget ini. Nah, mungkin ini sedikit terlambat ya. Seharusnya kita buka saja di sini.
Nah, yang pertama kita masuk ke widget di dalam Flutter. Di sini bisa dilihat widget itu adalah dipersiapkan sebanyak 1.500. Baik, di sini widget itu seperti yang tadi bisa kita lihat. Nah, di sini ada widget build. Nah, apa sih widget build itu? Jadi dia adalah sebuah istilah untuk Flutter fitur-fitur yang dimilikinya. Jadi di Flutter ini yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan kemarin, dia itu adalah kumpulan dari widget atau kumpulan dari item-item. Di mana item-item itu contoh seperti teks itu dijadikan widget atau dijadikan item. Terus misalkan gambar ataupun box itu semua dijadikan item. Bahkan jika Bapak Ibu mengetahui padding ya, padding itu batasan spasi itu kan, padding itu dia juga dijadikan item atau dijadikan widget tersendiri. Nah, jadi di Flutter ini dia memiliki banyak sekali widget-widget yang bisa kita gunakan atau kombinasikan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya bisa jika diibaratkan itu widget itu adalah ya yang tadi saya ucapkan adalah sebuah item atau benda yang dimana benda-benda misalkan kubus dan bola bisa disatukan, misalkan kubus di bawah, bolanya yang di atas, atau kerucut di atas, kubusnya di bawah. Nah, seperti itu, jadi berbentuk rumah. Nah, sama seperti widget juga, di mana ada satu widget yang bisa dikombinasikan dengan widget yang lain, dan ada pula yang tidak bisa dikombinasikan dengan widget yang lain. Ya, contoh jika kita analogikan seperti yang tadi, kerucut di bawah dan balok di atas, hanya disimpan gitu. Biasanya jika logika dia akan jatuh. Nah, sama seperti widget di Flutter juga, ada widget yang bisa kita kombinasikan dengan baik dan benar, ada juga jika kita salah mengkombinasikannya akan berbeda gitu, atau bahkan tidak bisa, seperti itu. Nah, di sini juga contohnya ya setiap benda terdiri dari benda lainnya. Contoh segelas teh tawar. Di dalam segelas teh tawar itu terdiri dari beberapa benda, yaitu gelasnya, air panas, dan juga tehnya. Nah, seperti yang tadi, jadi dalam satu widget atau satu aplikasi yang bisa saya lihat, yang ini, yang Bapak Ibu lihat ini, dia adalah gabungan dari beberapa widget atau dia kombinasi dari widget-widget yang sudah ada gitu. Satu widget disatukan lagi dengan widget yang lain. Contoh button ini ditambahkan, ini ada icon ditambahkan lagi seperti itu. Dan ini teks juga widget ditambahkan. Nah, jadi satu blank page ini kita gunakan kanvasnya itu di satu widget seperti itu. Nah, contoh ini di sini ada app bar, welcome to Flutter, dan di sini ada teks namanya hello world. Nah, app bar ini bisa dilihat dia itu terpisah, dan hello world juga terpisah di dalam body. Namun app bar dan body ini satu dari widget yang namanya material app. Nanti akan saya lihatkan. Nah, jika seperti tadi, jika aplikasi widget itu disatukan ya dengan proporsinya, maka akan terlihat seperti sebuah aplikasi yang seperti tadi contoh generate aplikasi dari Flutter tersebut gitu. Nah, jadi di sini untuk penggunaan widget itu material yang digunakan membuat aplikasi itu sangat banyak sekali, dan setiap widget juga memiliki fungsinya masing-masing atau memiliki parameter dan konstruktornya masing-masing gitu. Kita lihat saja langsung contoh.
kita buka di Android Studio. Nah, di sini ada yang namanya Material App. Biasanya untuk penggunaan Material App ini dia fungsinya full. Jadi otomatis generate gitu. Karena di Material App ini jika Bapak Ibu klik Control dan klik ini Material App, kita bisa lihat apa saja yang dibutuhkannya. Apa saja, bukan dibutuhkan, apa saja yang ada dalam widget Material App ini. Ada navigator, key, home, root, generate, title, color, tema gitu. Nah, di sini banyak sekali yang bisa dimasukkan gitu. Dan ada juga value-nya, ataukah itu value-nya widget lagi, atau angka, atau teks, ataupun bolehan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke main.dart-nya. Untuk penggunaan widget ini, di sini untuk biasa saya menggunakan untuk pertama kali di running apps, main app ini, saya biasa menggunakan Material App. Nah, selanjutnya ada home. Home ini adalah untuk memanggil tampilan awal apa yang akan kita gunakan gitu. Jadi ketika kita running akan ada tampilan awal yang akan ditampilkan gitu. Di sini kita buat kelas namanya My Homepage. My Homepage itu bisa disimpan di dalam main.dart-nya, bisa juga kita buat sebuah kelas baru yang nantinya akan diimport di sini gitu. Nah, di sini ada nama kelasnya My Homepage, di mana dia stateful widget. Di sini di stateful widget ini dia terhubung atau saling berelasi dengan My Homepage state, di mana My Homepage state ini yang akan kita gunakan untuk build aplikasinya. Yang tadi contoh di sini widget build, oke kita hapus aja ini. Ada return scaffold. Nah, di sini kita bisa bebas menggunakan returnnya itu bebas. Ada scaffold atau container atau material app lagi bisa dengan widget-widget yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini ada contoh. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, di scaffold ini dia memiliki berbagai macam inputan gitu, atau berbagai macam konstruktor yang bisa kita gunakan. Ada di sini ada app bar, body, floating action button, driver, ataupun extend body gitu. Nah, di sini yang biasa kita gunakan yaitu adalah scaffold, di mana scaffold ini yang nantinya akan menjadi kanvas kedua setelah material app. Kanvas kedua kita untuk menjadi material app. Bisa juga kita menggunakan kontainer, namun ketika kita menggunakan widget yang namanya kontainer, dia tidak memiliki yang namanya fungsi dari app bar ini. Jika kita rubah, misalkan return-nya adalah kontainer, nah, dia tidak memiliki yang namanya widget body, tidak memiliki yang namanya app bar, tapi dia memiliki ininya padding, color, decoration. Nah, maka dari itu jika kita menggunakan kontainer, maka hasilnya biasanya akan tidak ada tampilan app bar seperti yang biasanya. Nah, ini kosong karena belum diisi apa-apa. Kita isi misalkan di sini ada child. Nah, jadi di child ini Bapak Ibu bisa gunakan berbagai macam lagi controller. Contoh, di sini ada text. Nama widgetnya text. Di sini kita buat percobaan 1. Dan di sini juga
ada namanya color. Color di sini bebas, ada bisa kita menggunakan bawaan, di mana kalau menggunakan bawaan kita buat colors dot warnanya. Di sini sudah ada beberapa warna, ataupun jika kita ingin menggunakan color-nya berbeda dan menggunakan RGB atau hexa, tapi saya biasa menggunakan hexa. Di sini bisa color seperti ini dan kode 0xFF. Untuk pertama kali ini tuh bisa kita sebut dengan hashtag. Biasanya kan hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan biasanya seperti ini hashtagnya. Nah, maka 0xFF ini adalah kode hashtag atau kode pagar. Nah, setelah itu lanjut kode dari warna tersebut. Misalkan saya di sini AFA. Nah, seperti ini. Kita save, maka dia akan berubah warnanya. Seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan dari widget Flutter tersebut. Namun, biasa kita gunakan itu untuk Flutter itu pertama kali kanvas yang kedua setelah Material App adalah scaffold. Karena scaffold itu bisa dibilang sebuah bungkusan untuk kita membuat sebuah aplikasinya. Di mana di sini ada body, dan kita bisa buat kontainer. Dan kita bisa menambahkan child, text. Di sini percobaan 1. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana di widget Flutter ini sangat banyak sekali yang bisa diimplementasikan oleh kita dan juga bisa disimpan fungsi-fungsinya. Nah, ini bisa dilihat ada namanya fungsi increment counter. Jadi, saya ulangi lagi bahwa Flutter atau Dart yang kita gunakan ini, dia bahasa pemrogramannya berbasis objek. Jadi, cara untuk struktur codingannya juga biasa digunakannya itu OOP, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya, ketika kita buat sebuah increment counter, ada yang namanya set state. Di mana set state ini adalah merubah value yang tadi awalnya seperti apa menjadi value yang terbaru. Karena jika kita tidak menggunakan set state ini, dia tidak akan render ulang di widget build ini. Di sini ada onPress, di mana increment counter, yaitu di file yang ini, dia itu akan set state counter plus 1. Jadi bisa kita ambil di sini percobaan satunya menjadi $counter. Nah, tuh. Ini dia akan merubah secara otomatis ketika kita menggunakan set state. Jika kita tidak menggunakan set state, maka dia tidak akan berubah walaupun kita sudah panggil counternya menjadi plus 1 gitu. Karena apa? Dia akan berubah di belakang saja. Kecuali nanti akan ada trigger yang baru ketika harus dirender ulang lagi. Contoh jika saya membuat seperti ini. Set state-nya akan tetap 0 kan. Nah, ketika kita klik, dia tidak akan bernambah. Namun ketika saya di sini klik Ctrl S atau save dan hot reloading, dia akan menambah. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi lagi.
kita sudah tambah beberapa tab tadi, terus kita hot reload, dia akan menambah 11. Namun jika kita beri set state seperti tadi, dia akan menambahnya secara real time atau rendering yang terbaru gitu. Nah, bisa kita klik di sini print counter. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ketika kita klik increment counter di floating action button ini, di on press ini, dia sudah melakukan atau menjalankan perintah dari counter tersebut. Namun belum bisa ditampilkan tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Namun ketika kita tidak berikan set state atau reaktif, maka value-nya dia akan tetap menjadi value yang pertama kali rendering, yaitu pertama yang ini. Namun jika kita beri set state, kita render ulang, dia akan melakukan rendering ulang setiap kali ada yang namanya set state ini. Dia akan rendering ulang setiap ada set state. Maka bisa terlihat tambah. Tuh, di sininya tetap bertambah dan terus bertambah seperti itu. Nah, terus ada hal yang menarik juga nih untuk di widget. Terkait dari widget itu yang seperti tadi saya katakan, ada yang namanya padding. Nah, padding ini dia bukan bentuknya yaitu konstan data gitu, atau ada di parameter masing-masing. Walaupun ada beberapa widget yang memiliki parameter dari padding tersebut, namun padding juga memiliki widget tersendiri. Nah, contoh misalkan di sini saya hapus karena di sini kontainer dia memiliki padding, jadi kita bisa tambahkan paddingnya. Namun bagaimana ketika kita hanya menggunakan bodinya itu teks saja, sehingga teks ini tidak memiliki fitur dari padding tersebut. Sedangkan kita ingin menambah padding. Nah, di Flutter ini kita bisa compare seperti tadi yang saya jelaskan, di mana widget-widget itu bisa kita kombinasikan satu dengan yang lain. Kita buat di sini padding. Ini widget padding. Dia memiliki widgetnya sendiri, padding itu. Bisa kita lihat dia memiliki padding sama widget child-nya. Nah, di sini child-nya kita beri teks yang tadi. Mungkin ada yang error. Oh ya, karena belum ada paddingnya, belum ada isi paddingnya, maka harus kita isi dulu paddingnya. Di sini dia menggunakan edge. Di sini edge inset dia banyak sekali, ada yang all, ada yang only. Kalau only berarti hanya ada top, left, right, bottom, seperti itu. Jika penggunaan CSS mungkin seperti ini. Padding titik 2, 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel. Contoh seperti ini untuk di CSS. Nah, sama juga di Flutter ini, dia memiliki topnya berapa. Misalkan di sini 5, padding, di sini left 10. Nah, ketika kita klik save, dia akan menambah tuh. Maka kita bisa menggunakan widget-widget itu tergantung situasi atau kondisi yang kita inginkan. Maka bisa kita kombinasikan seperti itu. Dan masih banyak lagi widget-widget yang bisa digunakan. Kalau tidak salah, saya biasa mencari di sini. Nah, saya biasa mencari di sini. Di sini ada beberapa, dan bisa cari juga di yang lain di Google atau
kita bisa menggunakan widget itu di pubspec.yaml itu yang ini. Nah, yang ini kayak ada time picker juga. Dia itu adalah sebuah widget juga kan. Nah, bagian sini dia itu adalah sebuah widget juga. Seperti itu. Nah, namun saya biasanya untuk dasar-dasarnya atau base yang saya gunakan itu mencari widgetnya ada di widget katalog ini. Mungkin saya kirimkan linknya. Nah, setelah itu selesai, maka kita bisa lihat lagi di sini bentukan dari widget-widget yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, mungkin sudah mau jam 12, kita akhiri sampai jam 12. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mas Alvin. Iya. Mohon dibantu Mas Alvin, karena ini saya kemarin ada satu masalah belum terpecahkan. Sudah lihat referensi dari kawan-kawan, saya juga belum mampu. Mungkin bisa langsung dipraktekkan ini Mas Alvin. Bagaimana masalahnya? Sebentar, saya share untuk kasusnya. Bagaimana Mas Alvin? Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, jadi Sudah, di bagian ini Mas Alvin untuk Flutter plugin ini nama. Oh ya. Oke. Oke, baik. Halo. Iya Mas Alvin. Oh ya. Jadi itu yang Flutter Doctor itu ya? Betul Mas Alvin. Nomor masalah. Nah. Ini loh yang Flutter plugin sama Dart plugin ini Mas Alvin. Tolong dibantu cara pengerjaannya. Ya, untuk yang Flutter plugin not install itu dan Dart plugin not installed itu biasanya ada kita menggunakan Flutter upgrade. Namun sama Pak, saya juga untuk yang jika menggunakan yang laptop yang ini, yang menggunakan laptop yang saya gunakan saat ini, sama ketika saya klik Flutter Doctor itu Flutter plugin not installed dan Dart plugin-nya itu not installed. Namun itu tidak mengganggu, sebenarnya dia tidak mengganggu hal yang lain. Kita masih bisa menggunakannya. Untuk ketika kita bisa create Flutter project, berarti kita bisa buat aplikasi Flutter itu. Karena biasanya untuk yang Flutter plugin not installed ini kita tidak upgrade ke yang baru biasanya. Entah itu Android Studio-nya ataupun dari Flutter-nya, seperti itu. Karena di Visual Code-nya saja sudah centang. Berarti sudah bisa digunakan gitu. Nah, sudah biasanya Mas Alvin. Iya. Jadi biasanya kita menggunakan Flutter upgrade gitu. Di Flutter upgrade ini kalau nggak salah Flutter upgrade. Nah, dia akan mungkin bisa ditunjukkan Mas Alvin untuk komennya mungkin bagaimana ini di chat sudah saya buat. Nah, di situ Flutter upgrade itu biasa akan muncul upgradean yang terbaru gitu. Nah, namun jika banyak juga beberapa orang yang ketika install ini memang Flutter plugin not install. Namun di Visual Code jika sudah centang berarti bisa digunakan gitu. Jadi tidak terlalu bermasalah untuk yang Flutter plugin not install ini karena pada dasarnya di Android Studio-nya saja Flutter dan Dart-nya sudah terinstall gitu. Berarti bisa digunakan. Namun memang mungkin ada beberapa upgrade-an yang harus di-upgrade sehingga dia tidak membaca Flutter plugin ini. Karena ketika saya menggunakan laptop yang satunya lagi, ketika saya upgrade, yang tadinya Flutter plugin not install ini menjadi
centang hijau berhasil gitu, tidak ada error. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Alvin. Mungkin secara fungsi dia tetap bisa digunakan dan bekerja dengan baik, Mas Alvin ya. Cuma di Iya, sini Pak. kalau dilihat itu kalau bisa hijau itu kan rasanya sebenarnya ada kepuasan juga gitu, Mas Alvin, pada saat kita install Flutter ini. Iya, Pak, seperti itu. Jadi ini harus di-upgrade dulu ya, Mas Alvin. Iya, coba di-upgrade entah itu Android Studio-nya ataupun dari Flutter-nya. Dari Flutter-nya. Oke, Mas Alvin, mungkin nanti langsung saya praktekkan juga. Ya, Terima kasih, Mas Alvin. Iya. Oke, mungkin udah jam 12 juga untuk persiapan zuhur. Mungkin dicukupkan sekian untuk penggunaan dari pelatihan dari Flutter ini, materinya tentang widget, di mana widget yang tadi digunakan untuk dikombinasikan, Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri dan memanipulasinya sendiri sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, baik, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan di forum ataupun di grup WA atau Telegramnya seperti itu. Dan mungkin lupa Nyan. Yang mungkin di WA ada kah, Mas Alvin? Bisa di-share apa? nomornya mungkin? Mungkin di grup aja, Pak. Lebih ininya. Di grup mana, Mas Alvin? Di grup WhatsApp apa sudah dikirim oleh admin? Masuk ke Ini grup belum ada WhatsApp. saya lihat ini, Mas Alvin. Ya mungkin lebih baiknya di WhatsApp supaya apa namanya cepat gitu, Mas Alvin tanggapannya Ya. gitu. Namun untuk untuk studi kasus mungkin di forum diskusi juga, Pak, biar karena saya biasanya lihatnya di forum diskusi. Baik, Mas Alvin. Mungkin untuk kasus yang agak banyak mungkin bisa saja nanti kita di forum. Ya, seperti itu. Oke, baik. Dan biasanya ketika ada di WhatsApp juga saya biasa akan uploadnya itu di forum biar nanti yang lain bisa melihat juga gitu, Pak. Karena biasanya kalau di WhatsApp nanti akan tenggelam chattingannya. Seperti itu. Baik, Mas Alvin. Baik, mungkin dicukupkan sekian. Jika memang di grup WhatsApp atau Telegramnya belum masuk, bisa dikoordinasikan dengan pihak admin PPTIK-nya untuk kelanjutan dari grupnya itu, dan untuk pertanyaan bisa diajukan di forum.pptk.id juga. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir juga di pematerian Flutter ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya akhiri bersama tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvin. Thank you Mas Alvin.